Sahabat inspirasi yang dikasihi Tuhan, ketemu kembali bersama dengan saya. Puji nama Tuhan, kita dalam keadaan yang sehat. Hari ini saya akan membagikan satu tema kepada kita semua yang saya dapatkan, yaitu hati-hati dengan hatimu. Dalam kitab Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, menurut saudara, apakah yang harus dijaga dalam hidup ini? Mungkin ada dari kita berkata, ya pikiran kita harus kita jaga supaya selalu positif, bersih. Kemudian hati kita, kesehatan kita juga mesti kita jaga. Ada yang berkata harta kita harus kita jaga supaya kita dalam menghadapi hidup ini tidak kekurangan. Semuanya baik, namun ada satu hal yang terpenting yang harus kita jaga, yaitu hati. Karena hati kita ini adalah suatu hal yang penting untuk kita jaga, meskipun yang lain juga perlu, saudara. Ada suatu cerita inspiratif yang dapat kita ambil hikmahnya. Terdapat suatu pasangan suami istri yang baru pindah di sebuah perumahan baru. Suatu pagi saat sedang sarapan, mereka melihat keluar jendela kaca tentang tetangganya yang menjemur pakaian. Sang istri berkata kepada suami, "Itu tetangga kita jemurnya kok masih kotor, mungkin mesin cucinya nggak dibersihin atau nyucinya nggak bersih." Dan hari berikutnya pun begitu, setiap kali dia bangun pagi mau sarapan, sang istri berkata, "Itu yang jemur baju di tetangga kita kok bajunya nggak bersih, mungkin dia pakai tetangga, pakai pembantu, bersihinnya nggak bersih." Dan setiap kali bangun pagi terus menerus dia komplain terhadap tetangga yang di sebelahnya. Suatu ketika suaminya bangun pagi-pagi lebih awal dan dia membersihkan jendela kacanya. Mana cara kita menjaga untuk hati kita tetap kondusif dan memancarkan kehidupan yang positif bagi hidup kita? Yang pertama, membawa hati kita kepada Tuhan agar Dia membentuknya. Dalam Yesaya 36 ayat 26 berkata, "Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat." Yang kedua, mengisi hati kita dengan firman-firman-Nya. Dalam Yeremia 15 ayat 16 berkata, "Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan Allah semesta alam." Yang ketiga, selalu mengkondisikan hati kita tetap gembira, sukacita. Dalam Amsal 17 ayat 22 berkata, "Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang." Demikian Amsal 15 ayat 13 berkata, "Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat." Demikianlah yang bisa saya bagikan, saudara kasih dalam Tuhan. Mari kita berhati-hati dengan hati kita dalam setiap kondisi kehidupan kita, biar kita merespon dengan positif, dan biarlah kita terus berkemenangan di dalam Tuhan. Shalom, Tuhan memberkati.